Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, mahasiswi Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04902941, yang dimana saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Adapun soal yang telah dibuat yaitu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0, A1, A2, sampai A8. Lalu pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0, A1, sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antara not, lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Baik, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman dari Visual Studio Code. Sebelumnya saya sudah membuat folder yang saya beri nama Graph Traversal. Lalu saya membuat file dengan nama Graph Traversal with target.java. Jadi sebelum saya menjelaskan beberapa kode, saya akan percepat video ini dalam beberapa menit. Saya akan membuat terlebih dahulu pada kodenya.
Baik, setelah kodenya telah selesai, kita lanjut ke terminal. Lalu jangan lupa di run ya. Nah, dia akan muncul output seperti ini yang sudah saya buat pada kode tadi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit pada pengkodean yang telah saya buat. Jadi kita itu tadi membahas program Java ya, untuk melakukan DFS dan BFS pada sebuah graf dengan 10 node. Nah, yaitu A0 sampai A9 ya. Nah, struktur grafnya itu seperti ini. Dari graf put, lalu di input node-nya dari A0 sampai A9, lalu pakai array aslist. Lalu ini sudah saya beri keterangan ya definisi graf dengan 10 node dan koneksi antar node. Ini koneksinya antar masing-masing node. Nah, di sini tuh kita membuat graf menggunakan nih. Nah, membuat grafnya ini menggunakan hashmap ya, hashmap. Nah, jadi di Java itu memakai grafnya memakai hashmap di Java. Jadi dengan kayak itu adalah nama node ya, nama node tadi dan value-nya array list yang terhubung. Jadi contohnya A0 lalu terhubung dengan A1 dan A2 dan seterusnya. Lalu di sini scanner Genius Scanner itu input dari user ya. Input dari user, jadi menggunakan scanner agar user bisa memasukkan node tersebut, node target yang ingin dicari ya. Jadi ingin dicari dengan DFS dan BFS itu. Nah, untuk DFS, nah ini sudah saya beri ya tanda DFS. Nah, di sini pakai set string. Lalu visit has set, lalu pakai boolean juga. Jadi DFS ini akan menyusuri satu cabang node sampai akhir gitu ya, atau mentok. Baru mundur dan coba jalur lain seperti itu. Jadi menyusuri dulu. Lalu kita menggunakan rekursi ya untuk menjelajahi node-node yang belum dikunjungi. Untuk contoh alurnya seperti ini, misal A0, lalu kunjungi A3, seperti itu. Lanjut yang di BFS atau Breadth First Search, jadi menjelajahi node ini menjelajahi per level. Jadi artinya node-node terdekat itu di node awal, baru di node awal dulu yang dikunjungi, baru akhir seperti itu. Jadi ya, BFS itu menggunakan queue ya. Lalu ini akan menampilkan step by step ya bagian ini. Ada mengunjungi, lalu nanti di angka node berapa, lalu ditambah node-nya. Jadi seperti itu. Kode ini menampilkan setiap node yang dikunjungi. Jadi kita lebih bisa melihat jalur DFS dan BFS secara urutan ya. Lanjut untuk outputnya. Nah, ini ya outputnya. Jadi jika target ditemukan, itu sistem out println-nya target ditemukan lalu plus targetnya. Jadi pun sebaliknya gitu, jika target tidak ditemukan, dia akan menghasilkan target tidak ditemukan, lalu menampilkan urutan traversal ya. Jadi apakah node tersebut berhasil ditemukan atau tidak.
seperti itu. Jadi mungkin singkatnya ya untuk DFS ini masuk ke jalur sedalam mungkin jadi DFS ini. Jadi dia mengeksplor beberapa jalur jadi seperti itu kan. No. Jadi untuk yang BFS sendiri ini dia menjelajahi level demi level. Jadi dia menelusuri langsung banyak. Jadi untuk level per level dulu gitu. Mungkin kita lihat di terminalnya. Misal not tersedia tadi sudah sesuai soal ya sampai 10 not. Lalu misal not yang kita cari itu A1. Nah, ini ya sudah muncul mulai dari not 0 untuk DFS-nya ini tadi yang masuk jalur sedalam mungkin gitu ya. Ujungnya 0 lalu A1 target ditemukan. Jadi mungkin perbedaannya tidak ada ya, mungkin kita cari pada perbedaan di A8 atau 7 seperti itu ya. Coba. Baik, ini coba kita cari notnya itu A9 ya. Apakah sudah sesuai? Nah, sudah sesuai ya. BFS dan DFS-nya. DFS-nya ujungnya 0, A1, A3, 6, 9. Itu ditemukan A9. Lalu proses BFS-nya berurutan ya dari A0, A1, A2 sampai A9 baru target ditemukan. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja tugas 3 pada struktur data ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya kepada tutor saya dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.